Hora Samanginang, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita memulai aktivitas kita hari ini, marilah kita merenungkan firman Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa menyertai engkau. Amin. Firman Tuhan bagi kita hari ini dari 2 Tawarikh pasal 7 ayat 14 dikatakan demikian. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, semua orang pasti membutuhkan pemulihan. Pemulihan dalam hal ekonomi, pemulihan dalam hal kesehatan, pemulihan dari semua konflik keluarga, dan lain sebagainya. Dan kabar sukacitanya bagi kita hari ini adalah Tuhan kita, Allah kita masih sanggup memulihkan. Nats ini adalah jawaban doa dari Raja Salomo. Setelah Raja Salomo selesai membangun bait Allah di Yerusalem, dia berdoa kepada Tuhan dan Tuhan menjawab doanya dan memberikan janji pengharapan di mana Tuhan berjanji akan memulihkan keadaan bangsa itu. Juga pada kita hari ini Tuhan berjanji dan Tuhan sanggup memulihkan seluruh keadaan kita. Tetapi ada protokol atau syarat-syarat yang ditentukan oleh Tuhan supaya Tuhan mau memulihkan umatnya dan juga setiap orang percaya. Melalui nats ini kita menemukan ada 4 syarat yang ditentukan oleh Tuhan. Yang pertama adalah jika umat merendahkan diri. Jadi syarat yang pertama supaya kita memperoleh pemulihan dari Tuhan adalah kita harus merendahkan diri. Orang yang merendahkan diri adalah orang yang bergantung kepada Tuhan. Lawan rendah diri adalah kesombongan. Dan kita semua tahu bahaya daripada kesombongan. Kesombongan akan membuat orang tidak membutuhkan Tuhan. Kesombongan akan membuat orang makin menjauh dari Tuhan. Oleh karena itu kita diingatkan, rendahkanlah dirimu. Syarat yang kedua adalah berdoa. Orang yang berdoa adalah orang yang menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Sebaliknya, orang yang tidak pernah berdoa adalah sebenarnya dia sedang berkata bahwa dia sanggup menjalani hidup ini dengan kekuatannya sendiri. Gereja yang kehilangan doa akan kehilangan kuasanya. Keluarga yang kehilangan doa juga akan kehilangan sukacita dan damai sejahtera. Dan orang-orang yang kehilangan doa, dia akan jatuh ke dalam pencobaan. Itu makanya kita diingatkan, selalulah berdoa. Syarat yang ketiga adalah mencari wajah Tuhan. Mencari wajah Tuhan di sini adalah menginginkan kehadiran Tuhan dalam kehidupannya. Bukan hanya menginginkan berkat-berkat Tuhan, tetapi menginginkan Tuhan itu sendiri. Mau bersekutu dengan Tuhan. Mau beribadah dengan Tuhan. Dan selanjutnya syarat yang keempat adalah berbalik dari jalan-jalannya yang jahat. Ini adalah gambaran pertobatan yang sejati. Tidak hanya menyesal, tidak hanya menangis, tetapi memiliki tekad meninggalkan dosa, putus hubungan dengan dosa-dosa, lalu berbalik kepada Tuhan. Amanginang saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika kita sudah melakukan keempat bagian kita ini, Tuhan juga akan melakukan bagiannya. Tuhan akan mendengar dari sorga, Tuhan akan mengampuni dosa-dosa kita, dan Tuhan akan memulihkan kita. Amanginang saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari-hari ini kita sering sibuk sehingga kita lupa kepada Tuhan. Hari-hari ini juga kita hidup dalam suasana kehidupan yang sulit sehingga kita butuh dipulihkan. Tetapi ada banyak orang yang hanya ingin dipulihkan, tetapi tidak mau melakukan apa yang dikehendaki Tuhan. Banyak orang yang hanya ingin diberkati, tetapi tidak taat kepada Tuhan. Oleh karena itu, firman ini mengingatkan kita,
Mari kita merendahkan diri, mari kita berdoa, mari kita mencari wajah Tuhan dan berbalik dari segala kejahatan kita, supaya Tuhan memulihkan kita. Kiranya kita dikuatkan, dan biarlah hari ini dalam setiap aktivitas kita, Tuhan memberkati kita. Kita dapat bersuka cita melakukan kegiatan kita. Marilah kita berdoa. Allah Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan, Engkau masih menyertai kehidupan kami hingga pagi hari ini. Kami akan mengawali hari kami Tuhan, dan mengawali aktivitas kami. Kiranya Tuhan memberkati kami, berikan kekuatan, sukacita, damai sejahtera dan kesehatan. Berkati setiap pekerjaan jemaat-Mu. Kami bersyukur Tuhan, Engkau masih mengingatkan kami melalui firman-Mu, supaya kami selalu merendahkan diri, berdoa, mencari wajah Tuhan, dan meninggalkan segala kejahatan-kejahatan kami. Supaya Tuhan mendengarkan kami, Tuhan juga akan mengampuni segala dosa kami, dan Tuhan juga akan memulihkan keadaan kami. Bapa di surga, dalam kehidupan kami saat ini, ada banyak yang terjadi dalam kehidupan kami, masalah-masalah, kesulitan, pergumulan, dan kami membutuhkan pemulihan dari Tuhan. Pemulihan keluarga, pemulihan ekonomi, pemulihan masa depan, pemulihan kesehatan, dan lain sebagainya. Biarlah Tuhan memberikan segalanya itu, dan ajarilah kami untuk melakukan bagian kami yang seharusnya kami lakukan. Berkati setiap jemaat-Mu Tuhan dimanapun berada. Kami serahkan seluruh kehidupan kami hari ini. Biarlah Tuhan yang menyertai kami dan memberkati kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin.